Hai, welcome to Artocles. Banyak sekali request kasus yang masuk dalam seminggu terakhir. Saya akan bahas satu persatu untuk bisa memenuhi keinginan kalian semua. Kita hari ini menuju ke Myanmar atau Burma dan ngebahas kasus unik seru yang pasti kesukaan kalian. Buat yang nanyain kenapa temanya sering kali tentang cinta, perselingkuhan, dan rumah tangga, ya sesuai dengan permintaan yang paling banyak. Sering juga kok saya bikin kasus menyedihkan, kejam, dan seram, tapi nampaknya nggak ada yang nonton ya. Boleh cek video sebelumnya kalau nggak percaya, tapi saya usahakan tetap bawa yang seru-seru. Hari ini kita menuju ke wilayah Yangon atau biasa juga disebut Rangon yang merupakan kota terbesar di Myanmar atau Burma dan pernah menjadi ibu kota negara tersebut sampai tahun 2006 hingga akhirnya beralih ke Naypyidaw. Saya kenalkan dengan seorang wanita kelahiran tahun 1973 bernama Thandar Tet yang merupakan lulusan dari kampus global Yangon. Menikah dengan Jarut Tet pada tahun 2001 dan kemudian dikaruniai 2 orang anak. Suaminya bekerja sebagai pemeriksa laporan pada perusahaan kartu kredit. Pendiam, lugu, penurut, dan super polos adalah gambaran yang dideskripsikan orang terhadap Pak Jarut. Sementara Thandar lebih dominan dalam pernikahannya. Tapi dia tetap menghormati sang suami, nggak ngelunjak meskipun hampir semua keputusan yang ada dalam rumah tangga diatur oleh wanita tersebut. Sebenarnya sejak tahun 2008, Thandar sudah menjadi tenaga pengajar di beberapa SMA yang ada di kota Yangon. Sampai pada 2014, dirinya menjadi dosen tetap di Universitas Bahasa Asing yang ada di wilayah tersebut. Banyak mahasiswa yang menganggapnya sebagai guru cantik namun judes, suka sinis, dan kalau jadi dosen penguji atau dosen mata kuliah sangat galak. Banyak yang menghindarinya sebagai dosen bimbingan skripsi, bisa lama wisuda, revisi mulu nggak lulus-lulus. Thandar memang dibesarkan oleh seorang ayah yang merupakan tentara. Myanmar cukup terkenal dengan sifat angkatannya yang disiplin bahkan bengis. Ini yang sedikit diturunkan pada wanita tersebut. Lagian dia kayak mau ngasih jarak dengan anak didiknya. Terkhusus para mahasiswi, kayaknya banyak yang benci sama dia dengan banyak alasan. Mungkin Bu Thandar bersikap begitu supaya nggak pada ngelunjak dan tetap menghormati. Bahkan kesannya nggak pernah senyum. Namun di rumah sifat ini sangat berbeda. Dia ibu yang lembut dan mengayomi, namun tetap tegas kalau ada hal yang bertentangan. Pada bulan September 2017, ada 2 orang mahasiswi yang sedang menjalani semester 2 di kampus bahasa asing kota Yangon. Mereka adalah Sherry Chitong yang berusia 19 dan Mimi Daw yang berusia 20 tahun. Keduanya satu kelas dan emang banyak cowok yang menyukai mereka. Cantik serta seru. Namanya anak muda ya, kadang ada aja kelakuannya yang so cakep dan gak habis pikir. Bu Thandar, dosen mereka, suka ngata-ngatain Sherry dan Mimi yang langsung jatuhin mental. Dibilang terlalu binal, gak punya otak, tidak dibesarkan dengan baik oleh orang tua, dan banyak hal lain yang diucapkan pengajar tersebut kalau lagi kesel ngelihat kelakuan 2 gadis ini. Makanya mereka suka jadi mendendam, namun ditahan-tahanin dulu. Soalnya kalau ngelawan bisa berisiko mendapatkan nilai jelek, bahaya itu. Dan sepertinya apa yang dilakukan sama Sherry dan Mimi selalu salah di mata ibu dosen tersebut. Contoh pas agak ngantuk dikit di kelas, pasti langsung dihina. Makanya jangan jual diri kalau malam ngantuk kan, atau nggak ngerjain tugas langsung dikatain kebanyakan dandan apa nggak punya waktu belajar. Padahal muka kalian gitu-gitu aja, nggak ada cakep-cakepnya. Ini sangat sakit ya terdengar, padahal sama mahasiswi lain mulut Bu Thandar nggak gitu-gitu amat. Tendensinya cuma sama Sherry dan Mimi doang, kayak benci banget kesannya. Dulu sebenarnya 2 cewek ini juga nggak akrab-akrab amat, makanya makin dekat dan malah jadi sahabat karib semenjak menjadi target kebencian ibu dosen mereka. Waktu berlalu, keduanya pun gak pernah ketemu sama Ibu Thandar lagi di semester-semester selanjutnya. Dendam mereka juga semakin hilang berjalan dengan makin matangnya pola pikir. Namun memasuki semester 5 pada Februari 2019, Sherry dekat dengan seorang cowok dari jurusan lain di kampusnya bernama Otok Kaing yang hobi nyanyi dan keduanya pun berpacaran.
Ternyata kala itu Otto ngambil mata kuliah yang diajar oleh Tandar dan si ibu sangat menyenanginya, menjadi mahasiswa favorit serta sering disanjung-sanjung dengan mengatakan pintar, suka memperhatikan pelajaran, rajin ngerjain tugas dan perawakan pemuda itu adalah tipe ibu Tandar banget. Agak gak nyambung ya sama pelajaran. Namun dalam beberapa kesempatan, Otto suka bercerita pada kekasihnya bahwa dosen tersebut sering ngirimin chat dengan rayuan serta puja-puji menyentil. Bahkan pernah ngajak untuk menemaninya tidur di hotel karena sang suami sedang keluar kota urus kerjaan. Namun ditolak sama Otto dengan berbagai alasan. Tentu aja Sherry kaget dan cemburu dengan tingkah Bu Tandar. Dia cerita pada Mimi yang sempat ketawa karena nggak nyangka ibu dosen yang galak dan so disiplin ternyata kegatelan juga. Padahal dulu suka ngatain mereka sebagai cewek bayaran. Lah kenapa sekarang dia ngejar-ngejar mahasiswanya? Berarti lebih murah dia dong ngajakin si Otto tidur gratisan. Beberapa hari setelah itu nampaknya Tandar kaget bener saat melihat Otto boncengan motor dengan Sherry. Dia tanyain apa hubungan mereka, dan pemuda itu bilang ya berpacaran. Ini mulai bikin dosen tersebut marah dan suka memojokkan mahasiswanya itu. Dulu dipuja-puji, sekarang sering dicuekin, disinisin dan nilainya dikasih rendah. Sampai kemudian tanpa sepengetahuan Sherry, akhirnya Otto mau menemui dosennya tersebut di Park Royal Hotel karena ancaman gak bakal lulus mata kuliah yang diajarnya. Otto takutlah harus ngulang tahun depan padahal gak susah-susah amat, 8 SKS pula. Saat bertemu, Bu Tandar menyuruhnya untuk memutuskan hubungan dengan Sherry. Pacaran bisa ganggu konsentrasi belajar, bakal nyusahin dan harus fokus dulu dalam studi dibanding ngurusin cewek begituan katanya. Lagian Sherry dan sahabatnya itu perempuan gak bener, jangan sampai kamu rusak. Pikirkan cita-cita serta orang tuamu. Pokoknya kalau masih saya lihat bareng-bareng sama gadis itu, kamu gagal tahun ini. Saya kasih nilai E. Sepertinya Otto cukup ketakutan dan mulai menjauhi Sherry. Gadis itu sedih namun gak bisa berbuat apa-apa. Mikirnya mungkin emang cowok tersebut mau konsen dulu sama kuliahnya. Jadi setelah 2 mingguan gak ngasih kabar sama sekali ya saling cuek. Hubungannya gantung tanpa kejelasan. Hingga 2 bulan kemudian ada seorang teman yang cerita pada Sherry bahwa mantannya, Otto, sering jalan sama sang dosen. Terlihat sangat mesra kalau di kampus dan saling melempar senyum centil di kelas yang bikin mahasiswa lain super curiga. Baru deh gadis tersebut sadar alasan cowoknya dulu ninggalin dia. Bisa jadi karena si ibu Tandar. Wanita itu dari dulu sangat benci sama dia. Mendarah daging banget judesnya tiap kali ngeliat Sherry dan Mimi. Bisa jadi tahu hubungan antara Otto dan Sherry hingga mencoba menghalangi. Soalnya kan pemuda itu pernah cerita di chat mesra dan diajak tidur. Semuanya jadi masuk akal kenapa Otto menjauh. Cewek ini pun segera cerita panjang lebar pada sahabatnya dan Mimi langsung nangkep aja ide kemungkinan dosen tersebut ngancem-ngancem nilai kali ya yang bikin Otto menuruti segala permintaannya. Makanya pada bulan Juni 2019, akhirnya 2 gadis itu berhasil ngajak Otto ketemuan di rumah seorang teman lain dan nyuruh ngaku apa aja permintaan Bu Tandar sama dia. Pasti merenggangnya jalinan dengan Sherry ada hubungannya dengan dosen tersebut. Otto pun mengaku memang benar dan dia sengaja tidak berkomunikasi dengan Sherry demi mata kuliahnya. Namun Otto berjanji kalau udah habis ujian dan nilai keluar, bakal minta balikan sama gadis tersebut. Semua dilakukan hanya demi nilai. Soalnya diancam-ancam terus bakal nggak lulus jika ketahuan masih menjalani hubungan cinta dengan Sherry. Tentu aja itu bikin 2 cewek ini marah. Emang kenapa dengan Sherry? Kok dari dulu kayaknya nggak suka banget sampai cowoknya pun direbut. Bahkan kabar yang mengagetkan lain keluar dari mulut Otto, bahwa dirinya pernah digagahi dosennya itu dengan alasan sedang kesepian dan butuh kasih sayang. Suaminya udah dingin banget perlakuannya sekarang. Hingga akhirnya Mimi punya ide untuk membalaskan ini semua dan sepertinya disetujui sama Sherry. Mereka pengen banget bikin gondok ibu dosen itu biar tahu rasa. Mau hal yang serupa terjadi pada Bu Tandar. Awalnya niat ngajakin Otto untuk melaporkan pada polisi ya, sebab apa yang menimpanya merupakan pelecehan. Tapi pemuda tersebut nolak dengan alasan malu dan pengen dapat nilai tinggi untuk mata kuliah yang diajarkan Ibu Tandar. Beberapa hari kemudian, Tandar kaget saat salah satu anaknya bilang tadi ada 2 cewek datang ke rumah mereka nyari mamanya. Tapi karena nggak ada akhirnya cuma ketemu sama sang suami dan ngobrol cukup lama, sejam lebih. Namun saat Pak Jarud ngasih tahu nama yang datang tadi adalah Mia dan Lena,
Bu Tandar tidak mengenali nama-nama itu. Bahkan saat suaminya ngejelasin bahwa yang satu rambutnya pendek dan yang satu lagi berambut agak pirang, makin jauh dari pikiran dosen tersebut. Kayaknya nggak ada mahasiswinya yang berciri begitu. Seingat dia nggak ada sama sekali. Nanti juga datang lagi kalau emang butuh. Kenyataannya nggak pernah lagi muncul dan nggak juga menghubungi meski sudah dikasih nomor handphonenya. Pada Selasa malam 9 Juli 2019, ternyata Pak Jarud ketemuan dengan Mia dan Lena tadi, yang notabene adalah emang Sherry dan Mimi di Hotel Esperado Lake untuk makan malam bersama atas undangan para cewek tersebut. Mereka bilang dulu emang sih ada keperluan dengan Bu Tandar, ada urusan sedikit tentang kuliah tapi udah terselesaikan dengan baik. Pak Jarud sempat nanya kenapa penampilan rambut mereka berubah. Keduanya cuma bilang emang suka gonta-ganti warna rambut. Saking enaknya ngobrol, ternyata lelaki itu nggak ngeh bahwa minumannya sudah diberi obat penenang yang kemudian membuat dia tidak sadarkan diri. Lalu dibawa ke kamar 416 dan bajunya pun ditanggalkan oleh Sherry dan Mimi. Keduanya juga ikutan melepas pakaian dan mulai merekam berbagai gerakan serta tingkah mereka dengan handphonenya dari berbagai sudut. Seakan-akan kala itu Pak Jarud dalam keadaan sadar juga. Namun tiap kali kameranya diarahkan ke muka Pak Jarud, pasti matanya ditutup pakai tangan Sherry sambil ngomong, "Tutup matanya dulu ya biar makin seru." Padahal dia kan lagi pingsan. Mereka juga melakukan hal lain seakan dua cewek itu sedang bermain di atas tubuh dan di atas anunya Pak Jarud. Mereka edit sedemikian rupa lalu mengirim rekaman itu pada handphone Bu dosen yang langsung bikin Tandar mengamuk. Keesokan hari, Rabu 10 Juli 2019 pagi, sang suami terbangun di Hotel Esperado Lake sendirian dengan bingung, lalu segera pulang. Di rumah, istrinya marah-marah yang bikin Pak Jarud semakin keheranan. Dia tunjukkan pada sang suami video tersebut yang langsung bercerita mengenai pertemuannya dengan Mia dan Lena. Bu Tandar yakin bahwa suaminya benar-benar diperdaya. Dia tahu siapa sosok di balik nama palsu Mia dan Lena itu. Langsung mendatangi kampus dan mencari keberadaan Sherry serta Mimi. Nggak ada di sana. Namun seorang mahasiswa memberitahukan alamat mereka dan segera dosen itu berangkat ke alamat yang dituju, ke rumah sewa milik Mimi dan cuma bertemu sama dia. Sherry nggak ada. Pertengkaran hebat terjadi antara keduanya disaksikan beberapa penghuni lain. Mimi juga mengancam akan lapor polisi atas perbuatan Bu Tandar terhadap Otto. Ini adalah pembalasan dendam. Saling tampar dan jambak pun terjadi hingga si ibu dosen mengeluarkan senjata api dari dalam tasnya dan langsung menembak Mimi dari jarak dekat. Semua orang kaget hingga mahasiswa tersebut pun menghembuskan nafas terakhir di lokasi kejadian di usianya yang ke-23 tahun. Bu Tandar sempat ingin kabur, namun beberapa orang menghalangi dan berhasil mengamankannya ke kantor polisi. Tentunya, Sherry sangat terkejut dengan hal yang menimpa sahabatnya tersebut. Padahal Mimi benar-benar berniat membantunya, malah dia yang dihabisi oleh si ibu dosen. Sama sekali nggak menyangka konsekuensi perbuatan mereka akan begitu. Soalnya di awal, bakal mengira palingan Bu Tandar dan suaminya akan lapor polisi aja. Mereka juga udah siap bakal melapor balik dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh Otto, bahwa dirinya dijebak serta dilecehkan oleh dosennya tersebut. Malah si ibu yang galak, egois, sinis, dan mau menang sendiri itu menggunakan cara yang sangat barbar, menggunakan senjata api lalu menghabisi sahabatnya di hadapan beberapa penghuni rumah sewa mereka. Menurut sang pengacara Nini Yewai, kliennya Tandar Ted memiliki senjata api peninggalan mendiang ayahnya yang merupakan tentara. Benda itu belum pernah digunakan sebelumnya dan memang amarahnya memuncak kala tahu bahwa kedua gadis yang merupakan mahasiswi di tempatnya mengajar melakukan hal tidak senonoh pada suaminya di Hotel Esperado Lake. Bahkan dengan cara membuat Pak Jarud tidak sadarkan diri terlebih dahulu. Hal ini diperkuat dari video serta keterangan yang disampaikan oleh beberapa staf di hotel tersebut. Bahkan kemudian jadi ketahuan ya, alasan Sherry dan Mimi awalnya datang dengan pakai wig dan nama palsu, biar bisa dapat nomor handphonenya Pak Jarud untuk selanjutnya menjebak lelaki itu. Bahkan saat di hotel pun mereka masih tetap menggunakan nama Mia dan Lena. Namun kesaksian dari Sherry juga berhasil melawan apa yang mereka ucapkan.
Otto menunjukkan history chat yang dikirimin Bu Tandar. Dari segala macam hal yang menyudutkan Sherry serta Mimi, dibilang cewek murahan, simpenan sugar daddy, suka menjajakan diri, padahal tuduhan itu nggak pernah terbukti. Apa dasarnya ngomong gitu ke Otto? Emangnya beneran Bu Tandar itu pernah ngelihat kedua gadis itu melayani om-om? Dosen tapi mulutnya sampah banget. Sampai-sampai Bu Tandar aja jadi terdiam saat ditanyai jaksa, mana bukti kamu nuduh mereka menjajakan diri? Bahkan Pak Jarud juga terkaget saat mengetahui istrinya suka ngajak-ngajak Otto ke hotel buat senang-senang dengan alasan sang suami cuek dan tidak bergairah lagi. Baginya itu sangat mengecewakan, tidak mencerminkan seorang pengajar yang harusnya bisa jadi teladan bagi para muridnya, malah bersaing dan tidur dengan mahasiswanya sembari mengancam bakalan dikasih nilai rendah, bahkan tidak lulus mata kuliah kalau menolak. Luar biasa jahatnya. Sampai pada hasil keputusannya per hari Senin 6 Januari 2020, Hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Yangon Negara Burma akhirnya memutuskan bahwa Tandar Tet bersalah dengan sengaja dan sangat terencana menghabisi nyawa mahasiswinya sendiri serta penyalahgunaan senjata api. Wanita berusia 46 tahun tersebut dikenakan hukuman 25 tahun kurungan tanpa boleh bebas bersyarat sampai masa hukumannya benar-benar selesai. Selain itu, izin mengajarnya juga dicopot oleh Departemen Pendidikan Wilayah Yangon. Sementara Sherry Chitong juga terkena sanksi perbuatan tercela mengenai apa yang dilakukannya terhadap Pak Jarud. Hal ini juga dianggap jadi pemicu kejahatan yang dilakukan sang dosen. Gadis berumur 22 tahun tersebut pun dikenakan hukuman 20 bulan kurungan. Otto yang awalnya dianggap ikut berkonspirasi tentang pembalas dendaman Sherry dan Mimi, akhirnya dibebaskan. Dia sama sekali tidak tahu niatan dua gadis itu menjerat Pak Jarud ke hotel dan melakukan perbuatan tercela. Dirinya terlepas dari segala tuntutan. Bagaimana menurut kamu? Siapa yang paling salah dalam kasus kita kali ini? Sang ibu dosen yang bengis dan galak serta suka ngancem-ngancem Otto, atau dua mahasiswi yang balas dendam serta mencoba main hakim sendiri terhadap Pak Jarud? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di akun baru Artokles S-nya 3, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Tetap jaga kesehatan kamu juga ya. Terima kasih.